blindfolds on. Stay tight. Stay tight. Jeff, what the fuck is wrong with you, Jeff? Halo sis bro dimanapun kalian berada. Gimana nih kabarnya kalian? Semoga kalian baik-baik aja ya. Kembali lagi bersama Mimin yang always on the bed. Kali ini Mimin mau ngerangkum film yang berjudul Bird Box. Film ini dirilis tahun 2018 yang disutradarai oleh Susan Bier dan dibintangi oleh Sandra Bullock, Trevante Rhodes, Jack Weaver, Rosa Salazar, dan Daniel McDonnell. Film ini menceritakan sebuah makhluk aneh yang tidak terlihat, di mana hampir semua orang yang melihatnya langsung berhalusinasi dan melakukan bunuh diri. Oke, tanpa lama-lama lagi, Mimin langsung aja dongeng alur filmnya. Sebelum Mimin mulai, jangan lupa siapkan dulu posisi yang enak, lalu periksa panto-panto dan jendela. Tong hilap di kuncian, bisi ayam maling asup. Selamat menonton! Di awal film, terlihat Mallory sedang ngasih arahan dengan tegas kepada dua bocil. Mimin sebut aja mereka Ujang dan Neng. Mallory berkata kalau mereka tidak boleh membuka penutup matanya, apapun yang terjadi. Kalau seandainya mereka buka sedikit aja, mereka akan tewas. Mallory pun langsung mengajak dua bocil tersebut naik perahu dengan mata tertutup. Mereka menyusuri sungai. Nah, pada bingung kan? Kok matanya ditutup? Kita flashback dulu ke alur cerita sebelumnya. Mallory yang berprofesi sebagai seniman terlihat sedang mengandung tuh. Dia kedatangan saudara perempuannya yang bernama Jessica. Mallory melihat berita kalau ada yang bunuh diri massal di Rusia. Tapi dia tidak menghiraukan berita tersebut. Lanjut cerita, Mallory bersama Jessica pergi ke dokter kandungan untuk check up. Ternyata Mallory tidak menginginkan bayi itu. Ya, Mimin juga nggak tahu kenapa, nggak tanggung jawab kali ya laki-lakinya. Saat Mallory beres periksa, dia merasakan mual. Dia pun lari dulu tuh ke toilet. Dia menyuruh Jessica untuk pergi duluan ke mobil. Tapi saat Mallory keluar dari toilet, dia melihat perempuan ngebenturin kepalanya tuh ke kaca. Dia langsung lari nyamperin si Jessica ke mobil. Nah, tiba-tiba ternyata kekacauan udah mulai terjadi tuh. Bunuh diri secara massal terjadi juga tuh di daerah si Mallory. Untungnya mereka selamat, tapi tak disangka Jessica malah bunuh diri dengan nabrakin diri gitu ke mobil truk. Mimin serem nih guys liatnya. Suasana di sana udah semakin kacau. Mallory terus berlari dan akhirnya dia terjatuh. Dia ditolong sama wanita yang bernama Lydia. Tapi anehnya, Lydia malah masuk mobil yang kebakar gitu. Dan meledak tuh mobil. Mallory yang bingung dengan semua yang terjadi itu, dia akhirnya ditolong tuh sama si Tom dan masuk ke rumah orang. Ternyata di dalam rumah itu udah ada beberapa orang juga di sana. Salah satunya Douglas. Dia menyalahkan Mallory atas kematian Lydia karena gara-gara nolong Mallory, istrinya tewas. Mallory pun berkumpul di dalam rumah itu dengan orang-orang yang dia tidak kenal. Salah satu dari mereka yang bernama Charlie mengatakan, seperti sebuah entitas yang berwujud saat mereka melihat makhluk itu, mereka akan mempengaruhi kepedihan dan kedukaan kebesarmu, hingga membuat kita bunuh diri. Dan kemungkinan ini peristiwa tanda-tanda kiamat kecil. Keesokan harinya, mereka dapat tamu tuh. Ternyata suara perempuan. Mallory langsung megang senapan buat jaga-jaga. Tom pun langsung membukakan pintunya. Dan ternyata ibu hamil juga. Dia bernama Olympia. Tiba-tiba Greg punya ide tuh. Dia memperlihatkan kamera CCTV yang berada di sekitar rumahnya. Greg akan mencoba melihat ke monitor makhluk halus itu.
Dia berkata pada yang lainnya, mungkin dengan kita melihatnya dari monitor, itu tidak akan membuat kita jadi bunuh diri. Mereka pun setuju dan langsung mengikat tangan dan kaki Greg di kursi buat jaga-jaga. Takutnya Greg coba bunuh diri, ya kan? Saat udah siap, mereka meninggalkan Greg sendirian. Tom, I need to remote. Greg yang terus memandang monitor menunggu makhluk halus itu muncul. Dan tiba-tiba terdengar dari bawah suara gaduh yang berasal dari ruang Greg. Mereka yang ada di lantai bawah langsung bergegas tuh lihat keadaan Greg. Tapi Greg tewas seketika, terbentur batu gitu kepalanya. Keesokan harinya, mereka mulai membicarakan stok makanan yang udah pada habis. Charlie mengatakan kalau dia tahu tempat di mana kita bisa dapat makanan. Dia punya kuncinya, karena dia kan kerjanya di situ. Nah, debat tuh di situ, siapa yang ikut, siapa yang enggak. Akhirnya, setelah melewati cekcok yang panjang, mereka langsung tuh ke mobil. Tom bilang kalau kita harus menutup semua kaca dan melihat jalan dengan paduan GPS. Mereka pun berangkat tuh. Saat melewati jalan yang berliku-liku, di tengah perjalanan, tiba-tiba mobil mereka dikepung tuh sama makhluk halus. Charlie dan yang lainnya udah mulai panik tuh. Tom langsung tancap gas. Dan mereka mulai masuk ke dalam supermarket dan mengambil semua yang mereka perlukan. Mallory melihat burung tuh di tempat kasir. Dia bawa pulang juga burungnya. Saat Douglas sedang bicara pada mereka kalau dia nggak mau pulang, tapi yang lainnya pada setuju tuh. Tiba-tiba terdengar suara dari gudang. Ternyata itu teman kerjanya Charlie. Saat Tom mau buka pintunya, ternyata makhluk halusnya ada di dalam gudang. Charlie yang melihat itu, dia langsung lari masuk ke gudang dan mendorong temannya. Ketutup lagi tuh pintu gudangnya. Tapi Charlie gak selamat, dia tewas. Tapi anehnya, teman si Charlie masih hidup aja di dalam gudang. Malam harinya, saat Douglas dan Mallory lagi ngobrol-ngobrol, tiba-tiba ada yang buka pintu garasi tuh. Mereka langsung cek, dan mobilnya hilang. Ternyata Lucy dan Felix kabur pakai mobil. Olympia minta maaf tuh pada Mallory soal kejadian masukin orang seenaknya. Tapi Mallory malah ngasih hadiah boneka kecil gitu Hello Kitty buat Olympia. Saat mereka lagi menikmati waktu santai, tiba-tiba Olympia mulai kontraksi tuh. Nggak lama Mallory juga ikut kontraksi juga. Barengan tuh mereka lahirannya. Di bawah Gary malah santai-santai gitu dengerin musik. Dia ngeluarin kertas gambar gitu makhluk halus. Wah, nggak beres nih orang. Pindah ke Mallory, dia ngelahirin duluan. Dan bayinya ternyata laki-laki. Gary malah mindahin burung Mallory itu ke tempat membeku. Dan dia malah bukain jendelanya gitu. Douglas ngasih tahu ke Tom. Dan Tom pun melihat kertas-kertas milik Gary. Saat Tom mindahin burungnya, mindahin burungnya Mallory, dia malah ditimpuk tuh kepalanya sama si Gary sampai pingsan. Douglas yang berada di gerasi malah dibukain juga tuh pintu gerasinya sama Gary. Aduh. Olympia akhirnya melahirkan anak perempuan. Gary malah nyamperin ke atas. Dia ngelihat bayinya Olympia. Dan gak lama dari situ, dia ngebuka penutup jendelanya. Olympia gak sengaja ngeliat keluar. Dia mulai berhalusinasi. Tapi Mallory langsung ngambil bayinya. Dan
Nenek juga akhirnya dipaksa tuh sama Gary untuk ngeliat keluar. Dan nenek malah nusukin gunting gitu ke lehernya sendiri. Hingga nenek tewas. Gary mau ngerebut bayi-bayi itu dari Mallory. Tapi tiba-tiba Douglas muncul. Dia membawa senapan sambil nutup mata. Gary kena tembak tuh di tangannya. Dia langsung ngedorong Douglas terjatuh ke lantai bawah. Gary langsung nusuk Douglas pakai gunting hingga tewas. Tom yang tersadar langsung ambil senapan tuh. Tarik-tarikan tuh sama Gary senapannya. Mallory yang di atas ngedenger suara tembakan. Kirain yang datang Gary. Ternyata Tom yang selamat dan Gary tewas. Scene berpindah ke 5 tahun kemudian. Berarti sekarang kita tahu ya, kalau Ujang itu anaknya Mallory, sedangkan Eneng adalah anak Olympia. Pada malam harinya, saat mereka tertidur, mereka mendapatkan telepon radio gitu. Dari Rick tuh katanya. Dia mengatakan kalau ada tempat aman dan mereka punya komunitas di tempatnya. Kata Rick, mereka harus melewati sungai selama 2 hari. Dan saat sudah ada air yang arusnya kenceng, ikuti suara burung. Mereka pun akan tiba di tempat Rick. Keesokan harinya saat mereka pergi ke tempat komunitas tersebut, mereka mampir dulu tuh ke rumah kosong, mengambil stok makanan gitu. Dan tiba-tiba segerombolan orang gila datang tuh. Jadi orang gila itu bisa ngelihat makhluk halus tanpa harus ditutup matanya. Ya, contohnya si Gary tuh. Tom mengatakan kepada Mallory untuk membawa anak-anak pulang. Jika 15 menit Tom gak pulang, berarti Mallory harus bawa anak-anak ke perahu dan pergi. Tom keluar dengan membawa senjata dan menutup matanya. Dia langsung tembak tuh satu persatu. Dan akhirnya dia kena tembak juga tuh. Tak lama Tom pun ngebuka penutup matanya. Dia mulai berhalusinasi. Saat dia nembak orang gila itu, tak lama Tom pun bunuh diri deh. Mimi jadi ikutan sedih nih guys. Mallory yang sudah berada di rumah, dia menunggu kedatangan Tom. Tapi Tom gak muncul-muncul. Hingga akhirnya, dia memutuskan untuk pergi dengan anak-anaknya. I'm only gonna say this once. Saat Mallory udah berada 14 jam di sungai, tiba-tiba dia dengar orang bilang gini nih. Halo. Dia menyuruh Mallory untuk membuka penutup matanya. Ternyata ada orang gila tuh yang ganggu Mallory. Tapi dengan kegigihannya Mallory, dia berhasil ngebunuh orang gila itu. Setelah 24 jam di sungai, tiba-tiba perahu Mallory nabrak tuh. Ujang sampai terjatuh tuh. Tapi untungnya dia berhasil lagi naik. Tapi apesnya, selimut dan makanannya malah hanyut juga tuh ke air. Akhirnya Mallory menepi dulu tuh perahunya. Dia meninggalkan anak-anak di perahu. Dia mulai berjalan dan masuk tuh ke tempat kosong. Dia mengambil semua perlengkapan yang dia butuhin. Tapi tiba-tiba Mallory yang tahu kalau makhluk halus itu ada di sekitar dia langsung tuh nembakin. Si Eneng malah turun dari perahu mencari Mallory. Dan tiba-tiba Mallory, 42 jam berlalu. Perahu mereka mulai melewati arum jeram. Hingga akhirnya perahu mereka terbalik tuh. Tapi untungnya Mallory bisa nyelamatin anak-anaknya. Coming, where are you? Where's the girl? Get ready. Lanjut cerita, mereka melewati hutan dengan mengikuti suara burung. Tapi Mallory mendengar tuh suara-suara aneh. Dan terjatuh tuh ke tepi hutan. Mallory pun langsung pingsan. Dan Ujang sama Eneng malah kepisah gitu jalannya. Mallory yang tersadar langsung mencari anak-anaknya.
Makhluk halus itu terus mengepung mereka agar mereka membuka penutup matanya. Listen to my voice. This is my voice. Tapi akhirnya Mallory berhasil menemukan Ujang dan Eneng. Mereka terus mengikuti suara burung. Tapi makhluk halus itu tidak berhenti mengejar mereka. Hingga akhirnya mereka sampai di tempat yang dituju. Open the door. Please open the door. Please open the door. Mereka akhirnya dibukain pintu dan bertemu dengan Rick. Mereka membuka penutup mata dan Come with me. ternyata di sana Mallory bertemu dengan Dr. Lapham, dokter kandungannya Mallory waktu itu. Mallory ngasih nama ke Eneng Olympia dan ke Ujang Tom. Actually, your name is Olympia. Your name is Tom. Film pun berakhir deh. Oke sis bro, sekian dulu ya dongeng dari Mimin. Sampai jumpa lagi di dongeng Mimin selanjutnya. Aki-aki jeung nini-nini meli gehu di warung Mang Ujo. Di waktu pandemi kayak gini, enaknya nonton DH Studio. Bye-bye!